Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara kenikmatan yang sangat agung adalah seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya untuk beramal saleh. Akan tapi nikmat ini hanya menjadi sempurna ketika amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa jika seorang banyak beramal soleh namun ternyata amal soleh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya kalau kita membaca sejarah para nabi dan para salihin, kita akan dapati bahwasanya mereka selain perhatian terhadap amal soleh, mereka juga sangat perhatian agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, ketika itu usianya mungkin hampir 100 tahun. Ismail masih muda. Dan mereka bekerja dengan kerjaan yang sangat berat. Membangun Ka'bah. Mereka mengambil batu mungkin dari lembah, mungkin dari gunung, mereka pahat. Mereka bentuk jadi kotak, kemudian mereka pikul, mereka bawa ke tempat Ka'bah, kemudian mereka susun. Hanya berdua, Ibrahim dan Ismail. Bukan pekerjaan yang ringan. Sementara Ibrahim telah mencapai usia yang sangat tua. Kemudian Ka'bah pun harus ditinggikan. Karenanya Ibrahim alaihissalam mengambil maqam Ibrahim sebagai pijakan kaki beliau berdua agar beliau bisa mengangkat batu yang berat untuk diletakkan di bagian atas Ka'bah. Dan setiap beliau meletakkan batu, beliau dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Sampai ada seorang salaf yang menangis ketika membaca ayat ini. Dia berkata, "Unzur, lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, bana baitar Rahman, yang sedang membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bi amrim minar Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu." Kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ujub Ibrahim alaihissalam sehingga dia pun berdoa dengan Ismail agar amalan mereka berdua diterima, dan beliau berdua berulang-ulang mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihatlah Imra'atu Imran, istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam. Ketika dia mengandung Maryam, dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Rabb, sesungguhnya aku bernazar. Aku bernazar jika anakku lahir, maka dia akan berkhidmah di Baitul Maqdis. Tidak ada kerja lain bagi dia kecuali berkhidmah di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Dia berdoa agar nazarnya, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa demikian. Oleh karenanya Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl meriwayatkan dari para sahabat bagaimana mereka ingin amal mereka diterima. Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Para salaf dahulu, para sahabat, mereka berdoa 6 bulan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka berpuasa, mereka berdoa lagi setengah tahun agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Perhatian mereka untuk bisa beramal tidak kalah besar dari perhatian mereka agar amal mereka diterima. Ketika mereka sudah beramal, mereka tidak biarkan begitu saja. Mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami. Ya. Oleh kerana di antara doa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, Allahumma
balighni Ramadan. Ya. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Ya. Atau salim li Ramadan, datangkanlah Ramadan kepada aku, biarkanlah aku bisa beramal di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan dengan penerimaan darimu ya Rabbal Alamin. Mereka berdoa agar amal mereka diterima. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya seorang selain bersemangat untuk beramal soleh, hendaknya juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalnya. Jika dia sudah berpuasa, berdoa, ya Allah terimalah puasaku yang penuh dengan kekurangan, yang masih terkontaminasi dengan kemaksiatan. Ya Allah terimalah sedekahku yang penuh dengan kekurangan, yang masih sedikit, yang masih tercampur dengan riya, ingin dipuji dan yang lainnya. Ya Allah terimalah dakwahku yang masih terkontaminasi dengan niat yang tidak jelas. Minta kepada Allah agar amal kita diterima. Karena percuma kalau kita beramal soleh, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya diterimanya amal adalah suatu perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah membukakan hal ini, bisa jadi seorang ujub, lupa diri, dia bangga bahwasanya amalnya telah diterima. Namun Allah menutup hal tersebut. Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Tidak seorang pun hamba yang mengetahuinya. Oleh karenanya, di antara sifat para salihin, orang saleh dahulu, mereka sangat berharap agar amal mereka diterima. Dan mereka takut amal mereka tidak diterima. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah memuji ciri-ciri penghuni surga, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan amalan saleh, wa qulubuhum wajilah, kemudian hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka berusaha saling mendahului di antara mereka. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ahaula'il ladzina yasriqun wa yaznun wa yaqtulun, apakah yashrabunul khamar, apakah mereka ini para pelaku maksiat ya Rasulullah yang hati mereka takut karena mereka telah minum khamar, telah berzina, telah mencuri?" Apa kata Nabi SAW? La yabnata Siddiq, bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi mereka adalah humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Justru mereka adalah orang-orang yang salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulaika yusari'una fil khairat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak pernah puas dengan kebaikan yang mereka lakukan. Mereka terus berpacu. Mudah-mudahan amal berikutnya diterima, mudah-mudahan amal berikutnya diterima. Terus mereka berpacu untuk beramal saleh. Lihatlah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ada seorang sa'il, peminta-minta datang kepada dia. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada anaknya, "A'tihi dinaran," berikan kepada dia sekeping dinar. Maka anaknya pun kasih peminta-minta tersebut sekeping dinar. Kemudian anaknya berkata, "Taqabbalallahu minka ya abatah." Semoga Allah menerima, yaitu Allah menerima amalanmu wahai ayahanda. Maka apa kata Ibnu Umar? "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah au sadaqata dirhamin wahid, ma ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Kata Ibnu Umar, kalau saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, atau Allah menerima dariku sedekah satu dirham saja, tidak ada yang aku lebih cintai daripada kematian. Kenapa? Li'anna Allah taqul, li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Fadhalah bin Ubaid juga berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni
mithqala habbati khardal. Kalau aku tahu Allah terima dariku amalanku meskipun sedikit saja. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, siapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu? Seorang yang terkenal ahli ibadah. Salah satu dari 3 orang yang datang kepada Nabi dan menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang sangat zuhud, Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Suatu saat dia sakit dan dirawat di rumahnya Ummul Ala, salah seorang wanita Ansariyah. Kemudian Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Meninggal dengan baik, dengan tenang. Maka Rasulullah SAW pun datang menyenguk mayatnya. Ketika itu Ummul Ala berkata, rahmatullah alaika Abas Sa'ib. Abu Sa'ib maksudnya Utsman bin Maz'un. Semoga rahmat Allah tercurah padamu wahai Utsman bin Maz'un. Syahadati laka anna Allah qad akramak. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Maka Nabi langsung komentar ketika itu, wa ma yudrik? Dari mana kau tahu Allah telah memuliakannya? Dalam riwayat yang lain dia berkata, hani'an lakal jannah. Semoga engkau selamat, engkau telah masuk surga. Rasulullah tegur Ummul Ala, ya, wa ma yudrik? Dari mana kau tahu bahwasanya Allah telah masukkan dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu qad atahul yaqin. Sungguhnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Wa inni la arju al khaira lahu, dan sungguh aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Tapi kita enggak tahu bagaimana dengan dia. Wa ana wala adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Sementara aku Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di kemudian hari. Lihatlah bagaimana para salaf, mereka berhati-hati. Mereka tidak pede, tidak sombong, tidak ujub dengan amal yang mereka lakukan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia ditikam, mati syahid, doanya dikabulkan. Yang berdoa kepada Allah, ya Allah matikanlah aku dalam kondisi syahid di negerimu, negeri nabimu, kota Madinah, dan benar Allah kabulkan. Dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dengan 3 tikaman. Ya, mati syahid. Bayangkan ketika sedang solat subuh jadi imam ditikam. Kematian yang sungguh indah. Tetapi apakah dia pede? Tidak. Ketika dia akan meninggal dunia, orang-orang datang memujinya. Siapa yang tidak tahu tentang adilnya Umar? Yang pernah berkata, "Lau anna baglatan, lau atharat baglatan fil Iraq, lau dhanantu anna Allah sa'ilun lima lam tusawwilah at-tariq ya Umar." Kata Umar sementara dia di Madinah dan kekuasaannya sampai ke Irak, dia berkata, seandainya ada seekor begol tersungkur, jalan kemudian tersungkur di kota Irak, di negeri Irak, saya yakin Allah akan bertanya kepadaku pada hari kiamat, kenapa kau tidak ratakan jalan buat himar, buat begol? Orang yang sangat bertakwa kepada Allah, seorang mimpin yang luar biasa, maka ketika dia akan meninggal, orang-orang pun datang kemudian memuji-mujinya. Apakah Umar kemudian terpedaya dengan pujian-pujian tersebut? Dia berkata, Wadituli annali kafafan. Aku berangan-angan semuanya impas, la li wala alayya. Aku berharap pemerintahanku selama ini impas. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, yang penting saya selamat. Bayangkan tidak ada rasa ujub sama sekali. Kemudian kita lihat di zaman sekarang ada orang yang sok, ujub dan sombong. Sampai mengatakan, saya akan bawa tanganmu menuju surga. Kamu siapa ngajak orang ke surga? Kamu sendiri belum tentu masuk surga. Sebagian orang mengatakan, selama kita di kelompok ini, kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kelompok kita. Waliyadzubillah. Apakah ini ciri-ciri orang-orang bertakwa? Apakah ini ciri-ciri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah iman mereka lebih daripada Umar bin Khattab? Apakah iman mereka lebih daripada Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu? Umar dijamin masuk surga dan dia tidak pernah sombong. Rasulullah SAW yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya, yang berkata, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Karena seorang waspada dengan penyakit ujub. Silakan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita husnudzon, Allah akan menerima amalan kita. Allah Maha baik, lebih baik daripada ibu kita kepada kita. Tapi jangan pede, jangan ujub, dan kita tidak bisa memastikan karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salah.